Hai 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 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlog kesehariannya Bunda Ifti ya teman-teman. Kali ini kegiatan aku mau bikin kerupuk ya teman-teman. Jadi penampakan awal dari video aku, meja aku yang serba berantakan dulu ya teman-teman. Ini tuh mau buat kerupuk ya. Jadi kemarin itu ada sisa nasi juga lumayan banyak ya teman-teman. Karena bapak aku juga undangan gendurian ngaji di acara selamatannya orang meninggal. Terus aku itu juga lagi nolongin di rumahnya nenek aku ya teman-teman. Jadi nenek aku tuh meninggal ya teman-teman. Ini tuh tepatnya bibinya ibu aku teman-teman. Jadi aku tuh manggilnya kan nenek ya teman-teman. Terus ibu aku juga nolongin di sana. Nah ini aku lagi absen nggak nolongin ya teman-teman. Soalnya anak aku juga lagi demam. Udah beberapa hari. Udah aku periksain ke puskesmas juga. Tapi tetap ya nggak ada hasilnya gitu loh teman-teman. Cuma nanti kalau habis minum sirup demamnya itu rendah. Tapi kalau nggak minum sirup demam lagi ya. Jadi kemarin aku periksain lagi, katanya sih radang ya teman-teman, kebanyakan makan es krim. Karena di rumah juga banyak nasi kemarin. Nah, daripada dijemur juga di sini tuh cuacanya kadang itu hujan. Daripada gak kering, nah ini aku bikin kerupuk ya teman-teman. Jadi nanti itu kerupuknya aku rebus, terus mau aku taruh di kulkasnya bibiku. Soalnya di sini juga aku belum punya kulkas ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video ini dan nonton video aku ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar aku itu lebih semangat bikin kontennya. Karena aku juga butuh support dari teman-teman semuanya agar channel aku lebih berkembang. Terus aku jadi lebih semangat upload tiap hari ya teman-teman. Untuk sekarang ini aku nggak bisa sering-sering upload ya teman-teman, karena memang kesibukan aku di rumah. Jadi ini agak jarang aku uploadnya. Nah ini kerupuknya itu udah selesai aku bentuk bulat-bulat panjang gini ya teman-teman. Terus ini mau aku rebus dulu. Aku tadi itu bikin nasinya itu agak banyak ya yang aku chopper. Jadi aku chopper dulu nasinya, terus aku campurin tepung tapioka ya teman-teman. Tapi aku pakai tepung tapioka yang biasa. Jadi tepung tapiokanya itu aku pakai 1,5 kilo ya teman-teman. Aku tuh baru pertama kali ya bikin kerupuk nasi yang dicoper gitu teman-teman, karena juga sering lihat di snack video, terus di YouTube juga kalau bikin kerupuk dari sisa nasi kemarin gitu dicoper dulu biar halus, terus ditaruh di kulkas. Nah ini baru nyoba ya teman-teman. Tadi itu nasinya juga agak banyak, terus aku tuh kasih tepung 1 kilo, tapi jadinya itu kayak ya teman-teman, lengket banget ke tangan gitu. Jadi aku tambahin lagi lah 1,5 kilo tepung tapiokanya. Jadinya itu juga agak lengket ya, tapi nanti mungkin bisa mekar ya teman-teman kerupuknya. Nah jadi aku kasih banyak tepung tapioka, juga agak boros juga ya sebenarnya kalau pakai tepung tapioka banyak banget gitu, tapi nasinya juga banyak teman-teman. Nah setelah aku masukin tadi itu kerupuknya ke panci, nah aku lap-lap tuh meja teman-teman, karena banyak tepung juga kan yang banyak berserakan gitu di meja dapur. Jadi aku beresin dulu, aku lap-lap. Nah setelah aku ngelap-ngelap di meja dapur, lanjut aja. Ini kerupuk aku kayaknya udah matang teman-teman. Nah jadi aku angkat satu-satu ya teman-teman. Ini tuh perdana banget teman-teman bikin kerupuknya.
Jadi ya pemula gitu masih kaku teman-teman. Nah ini ngangkatnya kayak gini tuh sulit banget juga, karena memang ini serokannya juga agak kecil ya teman-teman, agak susah juga. Ini aku taruh di talam. Nah talamnya ini aku kasih kresek ya teman-teman, biar apa ya, biar nggak lengket gitu. Tapi tak pikir-pikir enakan dikasih kertas minyak juga ya teman-teman daripada kasih kresek gitu kan. Jadi aku pindahin ini ke kertas minyak ya, ke apa, ke wadah yang agak panjang kayak gini lah teman-teman. Ini tuh mindahinnya panas banget ya teman-teman, karena tadi itu aku baru ngangkatnya dari panci, terus aku pindahin ke apa, ke wadah yang satunya gitu. Ini aku pakai plastik soalnya lengket ya teman-teman. Dan semoga saja nanti hasilnya itu bisa apa ya, bisa mekar terus renyah gitu ya teman-teman. Untuk kesedepan apa ya, untuk sedapnya kerupuknya, nah itu ini kayaknya aku tadi kurang ya ngasih apa, garam gitu loh teman-teman sama micin, karena tadi itu aku nguleninnya itu, ngaduknya ya maksudnya, ngaduknya itu agak lengket banget gitu loh teman-teman, susah banget diaduk. Jadi aku juga capek, nggak aku tambahin garam lagi gitu, nggak tahu ini udah sedep apa enggak ya. Jadi aku bumbunya itu pakai garam sama micin, terus tadi itu aku kasih bawang putih ya teman-teman, aku ulek bawang putihnya, terus aku campurin deh. Ini tuh aku riweh banget di dapur kalau anak aku tuh lagi tidur ya teman-teman, habis minum obat tadi. Jadi aku apa, daripada aku diam di rumah, aku bikin kegiatan, bikin kerupuk ya. Biasanya tuh aku nasi sisa aku jemur teman-teman. Nah kalau udah kering aku jual lagi, jadi 1 kilonya itu kadang 4.000 kadang 3.000 gitu teman-teman. Ini kali ini nggak aku jemur karena punya inisiatif ya, bikin kerupuk aja enak gitu, bisa digoreng, karena di sini setiap hari itu makannya kalau nggak ada kerupuk gimana gitu teman-teman. Nah ini selesai kerupuk aku seperti ini penampakannya teman-teman. Nah semoga saja nanti kalau udah ditaruh di freezer apa ya, kalau udah jadi gitu, semoga saja nanti kerupuknya renyah. Tapi katanya kalau banyak tapiokanya, tepung tapiokanya itu renyah ya teman-teman. Nah setelah ini aku apa namanya, buat kerupuk udah selesai, sambil nunggu dingin dulu ya tadi itu. Nah ini aku mau cuci piring dulu teman-teman, bukan cuma cuci piring aja sih, tapi ini dari apa ya, dari panci yang udah tadi dibuat ngerebus adonan kerupuknya, ini aku bersihin juga. Tadi itu juga mungkin karena belum mengambang ya adonan kerupuk yang aku rebus, itu udah aku bolak-balik aja sama apa ya namanya, sama kayu tadi itu, sama serok kayu ya. Nah ini tuh jadinya lengket teman-teman pancinya, jadi ini enggak aku cuci dulu, aku rendam gitu teman-teman, biar nanti lebih gampang aja. Jadi ini aku nyuci piring, terus sisa dari mangkok anak aku yang sarapan tadi, terus sama centong gitu teman-teman. Karena tadi pagi aku udah cuci piring ya teman-teman, jadi cuci piringnya itu nggak banyak, cuma dari sisa tadi itu yang bikin kerupuk ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kerupuknya itu nanti kalau udah dingin aku minta antarin suami aku ya buat naruh di rumahnya bibi aku teman-teman. Jadi rumahnya bibi aku kalau dari rumah aku itu agak lumayan ya kalau jalan kaki. Jadi rumahnya itu nggak berdekatan sama rumah aku ya teman-teman. Doakan saja aku biar cepet beli kulkas ya teman-teman, biar enak gitu kalau bikin kerupuk, terus naruh makanan, ataupun kalau belanja banyak gitu ditaruh di kulkas ya teman-teman.
Pengen banget teman-teman, tapi semoga ya YouTube aku ini berkembang dan support terus ya teman-teman video aku gitu, biar aku bisa berpenghasilan setiap bulannya teman-teman, bisa buat beli kebutuhan gitu teman-teman. Soalnya vlog aku juga seperti ini ya teman-teman, keseharian aku, karena memang jadi lebih gampang aja ya teman-teman bikin video keseharian seperti ini. Ini tempat cucian piringnya agak sempit juga ya teman-teman, jadi kalau buat nyuci wajan yang besar gitu biasanya tuh nyucinya di dalam kamar mandi ya teman-teman, kalau bilasnya itu di kamar mandi. Karena kalau di sini tuh nggak muat ya teman-teman, terlalu kecil juga, nggak lebar ya tempat cucian piringnya. Karena di sini juga airnya itu kan bukan PDAM ya teman-teman. Jadi ini tuh dari sumber mata air ngambilnya. Jadi itu terusan yang ngalir teman-teman. Nah ini aku ngambil kursi pendek ya teman-teman. Soalnya juga capek juga kan jongkok dari tadi. Dari tadi itu nggak kepikiran aku ngambil kursi. Jadi kalau udah terasa capek baru ngambil kursi ya teman-teman. Nah ini yang cucian piring di atas itu teman-teman juga agak kecil. Airnya itu soalnya kan dibagi dua ya, jadi mengalir ke yang atas itu, terus satunya ngalir ke kamar mandi. Nah kalau untuk yang saluran di bawah ini ngalir semua ya teman-teman. Jadi yang di kamar mandi bisa mati, terus yang di atas itu juga mati kalau yang saluran bawahnya itu dihidupin. Jadi kalau nggak dipakai ya ditutup manual gitu teman-teman, dibuatin tutup kayu gitu sama bapak aku. Kalau nggak musim hujan deras seperti sekarang ini, airnya jernih ya teman-teman. Tapi kalau udah hujan-hujanan airnya itu bisa keruh ya teman-teman, tapi bukan keruh dari sungai ini ya teman-teman, jadi sumber gitu. Ini tuh di piringan padas gitu teman-teman, di batuan. Terus nanti kalau hujan kan di atasnya itu ada sawah ya, jadi air dari sawah itu mengalir ya teman-teman ke bawah gitu. Biasalah ya teman-teman, di rumah aku ini pegunungan, jadi kebanyakan di sini pakai air dari sumber mata air langsung ya. Jadi nggak pakai PDAM ataupun sumur. Di sini tuh jadi mata airnya itu nggak, meskipun dalam gitu, jadi nggak keluar air ya teman-teman. Nanti kalau kalau udah musim kemarau ya airnya itu bisa kecil ya teman-teman, karena memang kalau nggak hujan kan tanahnya itu nggak menampung air kan teman-teman gitu. Tapi alhamdulillah ya di sini nggak kekurangan air ya teman-teman. Nah ini aku cuci piringnya tadi itu udah aku sabun-sabun semuanya ya teman-teman. Terus lanjut aja, ini aku bilas. Jadi bilasnya itu gini aku ya teman-teman, karena menurut aku itu lebih bersih gitu teman-teman. Di sini itu satu keluarga ya, jadi satu rumah. Aku masih ikut bapak sama ibu, karena adik aku juga belum menikah ya teman-teman. Jadi adik aku itu masih umur 19-an. Jadi di sini itu satu rumah ada 6 orang ya teman-teman. Jadi aku, terus suami aku, anak aku baru 1, terus ibu aku, adik aku, dan juga bapak aku teman-teman. Jadi kalau di sini itu udah sarapan ataupun makan, nah piringnya itu udah kebiasaan ditumpuk, nggak dicuci gitu. Akhirnya setiap cucian piring atau barang-barang yang perabotan yang kotor itu mesti banyak ya teman-teman. Apalagi di sini aku tuh kadang orangnya tuh mageran. Nah jadi kalau cuci piring itu biasanya tuh numpuk baru dicuci gitu teman-teman. Tapi kalau waktu giatnya aku ya nggak nunggu numpuk ya teman-teman, udah dicuci gitu. Oke teman-teman, ini kan udah selesai aku bilas-bilas tadi ya, cucian perabotan rumah ya, perabotan dapur maksudnya.
Nah terus lanjut ini aku taruh di keranjang, bawahnya kompor, ini khusus ember, terus perabotan yang agak besar-besar gitu ya teman-teman. Nah untuk yang di rak piring ini untuk perabotan seperti piring, terus mangkok, gelas, seperti itu teman-teman. Jadi ini tuh rak piringnya bikinan bapakku sendiri ya, jadi nggak usah repot-repot beli rak piring ya teman-teman. Untuk perabotan yang lain-lainnya ada sendiri ya tempatnya, dijadikan satu ruangan sama ibu aku. Jadi ini khusus yang dibuat sehari-hari ya teman-teman. Oke teman-teman, video aku akhiri sampai sini dulu ya, karena ini udah selesai juga aku cuci piringnya. Makasih yang udah nonton.